Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku, Abdul Rahim, mahasiswa Universitas Indonesia angkatan tahun 2024. Dan pada video kali ini aku akan menjawab pertanyaan teman-teman seputar tips dan triks cara mengatasi overthinking. Ada 3 poin dalam video kali ini. Tips dan trik mengatasi overthinking terhadap perkataan orang lain, terkhusus perkataan orang-orang terdekat teman-teman, orang sekitar teman-teman, baik itu orang tua maupun teman dari teman-teman. Yang kedua, tips dan triks mengatasi overthinking terhadap atau menjelang SNBT. Yang ketiga, tips dan trik mengatasi overthinking terhadap hasil SNBT. Nah, sebelum mulai ke videonya, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe terlebih dahulu. Mari kita tembuskan 1000 subscriber. Oke, 3, 2, 1. Oke, pada studi kasus yang pertama atau kasus yang pertama itu cara mengatasi overthinking terhadap perkataan orang terdekat, yang dimana kadang mereka nggak percaya dengan apa yang kita pilih. Misalkan mereka nggak percaya kalau kita, atau nggak yakin kalau kita milih jurusan ini atau univ ini. Nah, ini adalah hal yang pernah aku alamin, dimana orang tua aku nggak percaya kalau aku di univ ini. Bukan lebih nggak percaya sih, mereka nggak yakin karena mereka nggak sanggup untuk ngebiayain univ top, karena mereka pikir akan biaya di kota besar, apalagi kota Jakarta, kota di Pulau Jawa ini akan mahal. Karena kan aku dari Sumbar, Sumatera Barat. Dan akhirnya gimana solusi aku? Pada saat itu solusi aku adalah aku mencari apakah di univ tersebut ada beasiswa atau enggak. Dan kadang aku menanya temanku juga yang udah lulus PTN, ada enggak beasiswa di sana. Dan itulah solusi aku ketika itu. Aku akhirnya dapat berapa list beasiswa kayak Basnas, Kipka dan sebagainya. Dan itulah sebagai aku jadi, dan itulah alasan yang aku berikan untuk orang tuaku. Kata orang tuaku bisa gini, janganlah, biaya nggak ada, terlalu jauh, kotanya ini mahal. Dan terus aku jawab, mah tenang, ini ada berapa beasiswa, aku akan mengurus beasiswa ini agar nggak terlalu memberatkan. Dan alhamdulillah akhirnya aku lolos salah satu beasiswa di antara tersebut. Dan akhirnya apalagi orang tuaku percaya aku ke univ dan jurusan ini. Itulah jadi solusi untuk permasalahan orang tua ini. Teman-teman harus pandai menjelaskan. Memang awal-awal teman-teman akan merasakan beberapa penolakan, seperti janganlah ke univ ini, kenapa kamu milih sastra, kenapa kamu pilih vokasi, nggak ada prospek kerja. Nah, jadi teman-teman jelasin, teman-teman cari dulu apa aja teman-teman, apa niatan teman-teman ke jurusan ini. Dulu aku milih jurusan manajemen bisnis pariwisata ini, sebenarnya alasan aku adalah karena aku ingin lolos di UI itu. Dan aku ingin belajar, sebenarnya tertarik ke bidang-bidang bisnis. Aku tertarik ke bidang bisnis walaupun dulu aku anak MIPA. Dan akhirnya aku jelasin lah, aku pengen UI, pokoknya nggak apa-apa jurusannya apapun, penting aku pengen UI. Nah, itulah teman-teman harus ngejelasin apa juga prospek kerjanya. Dan dulu aku juga ngejelasin, aku kan D4 vokasi. Nah, dulu aku jelasin kalau D4 ini setara dengan S1 kataku. Dan akhirnya lambat laun orang tua aku percaya, dan alhamdulillah aku lolos di pilihan ketiga SNBT 2024. Jadi apa? Teman-teman harus pandai-pandai ngejelasin ke orang tua teman-teman. Memang awal penolakan dulu, tapi teman-teman cari alasan lain, cari alasan apapun. Atau teman-teman bisa juga ngajak kakak, abang, adik teman-teman untuk bersekongkol, biar orang tua teman-teman jadi hatinya lebih
kayak menerima. Terus kalau dari overthinking dari perkataan teman dekat teman-teman misalnya, kalau menurut aku malahan kalau misalnya dibilang teman dekat itu adalah orang yang menerima kita apapun yang kita jalani misalnya. Tapi mungkin dia paling mengingatkan kita kalau kita salah jalur atau lagi belok, itulah teman dekat menurutku. Jadi kalau dia nolak, kamu ngapain sastra, berarti itu bisa dikatakan dia tidak percaya sama kita. Apakah bisa dibilang teman dekat? Itu jawaban sendiri bagi teman-teman. Nah, itulah kalau misalnya atau dari teman-teman, dia nggak teman dekat tapi teman dari teman-teman, itu tuh teman-teman nggak usah abaikan perkataannya. Teman-teman cukup buktikan di hasil SNBT nanti. Mereka pasti akan ujung-ujungnya mereka akan ngucapin selamat juga kepada teman-teman. Oke, next kita lanjut ke kasus yang kedua. Tips dan trik overthinking terhadap atau tips dan trik menjelang SNBT ini. Jadi teman-teman mungkin ada sebagian yang merasa, aku bisa nggak ya ngerjain SNBT? Bisa nggak ya aku ngerjain SNBT? Nah, itu tuh hal yang wajar. Bahkan orang hebat pun dia pasti akan ngerasain gimana rasanya overthinking. Tapi yang membedakan orang hebat dengan orang-orang lainnya yaitu mereka itu tahu cara mengatasi overthinking tersebut. Nah, cara mengatasi overthinking tersebut yaitu teman-teman optimis. Teman-teman percaya teman-teman akan bisa menjawab pertanyaan SNBT. Soalnya teman-teman udah belajar nih. Masa teman-teman nggak yakin sama diri teman-teman sendiri? Nah, nggak yakin sama diri sendiri ini adalah overthinking sebenarnya. Pesimis itu adalah overthinking yang sebenarnya. Jadi jangan sampai teman-teman pesimis terhadap diri teman sendiri. Mungkin teman-teman dapat teman-teman ujian di hari kedua. Nah, teman-teman dapat bocoran ke hari satu dan teman-teman nggak bisa jawabnya. Langsung teman-teman overthinking. Nah, jangan seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin mencari soal dari hari pertama atau bocoran soal, nah teman-teman kalau nggak bisa kerjain ya udah teman-teman ini aja jawab semampunya aja, karena setiap orang kemampuannya berbeda-beda. Dan ingat, seperti video yang sebelumnya aku jelasin, kalau di H-1 usahain nggak belajar, karena itu tuh ngebuat mental teman-teman itu lebih terjaga dan gak gampang overthinking tentunya. Jadi kalau misalnya teman-teman di hari kedua baru ujian, di H1 saran aku nggak usah belajar. Kalau maupun belajar, yaitu belajarnya yang nggak memberatkan teman-teman. Nah, lanjut. Kalau misalkan pas lagi ngerjain nih bang, aku overthinking, jawabanku salah. Nah, berarti teman-teman nggak nerapin kata-kata ini, yaitu datang, kerjakan, dan lupakan. Kata-kata ini sering aku pakai dulu pas ngerjain SNBT, karena ini nih membuat kita itu lebih lebih ya sudahlah, udah kita jawab, yang penting kita udah yakin sama jawaban itu, ya udah di next aja. Itu tuh lah. Jadi kita nggak perlu mikirin ini lagi soal sebelumnya, karena godaan itu pasti ada aja. Misalnya itu jawaban aku benar nggak ya tadi, jawaban aku sebelumnya salah rumus nggak ya tadi, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngerjain satu soal, kerjain aja, terus teman-teman pastiin dulu, baca lagi satu kali misalnya gitu. Nah baru next, atau nanti di akhir kalau masih ada waktu baru teman-teman ulang lagi. Jangan pas soal 1 teman-teman lanjut ke soal 2. Nah soal 2 teman-teman lanjut ke soal 1, itu akan ngebuang banyak waktu. Oke? Datang, kerjakan, dan lupakan. Next, kasus yang ketiga yaitu
yang biasanya terjadi setelah SNBT, overthinking terhadap hasil SNBT. Mungkin hal ini akan terjadi ketika teman-teman telah selesai ngerjain SNBT. Memang hal ini menurutku juga wajar. Kenapa? Karena teman-teman semua pasti ingin lolos, dan apalagi yang gap year kan, pasti ingin lolos pada tahun ini. Cara mengatasinya yaitu teman-teman setelah SNBT itu perbanyak doa dan belajar ikhlas. Dan satu lagi itu membuat plan lainnya. Jangan teman-teman cuma berpatokan ke SNBT. Teman-teman harus punya plan lainnya. Jangan sampai teman-teman cuma mengharapkan SNBT. Memang peluang SNBT ini besar, tapi teman-teman jangan berharap ke SNBT doang. Kenapa? Nanti kalau teman-teman udah nggak lolos, teman-teman akan ngelewatin beberapa ujian mandiri kayak SIMAK, UTUL. Biasanya kan pendaftarannya itu sebelum hasil SNBT. Tapi aku nggak tahu pastinya sekarang itu. Jadi teman-teman untuk overthinking sebelum hasil SNBT ini, ya teman-teman doa aja, berserah diri aja ke Tuhan Yang Maha Esa. Minta restu orang tua teman-teman, minta doa orang terdekat teman-teman, belajar ikhlas, apapun hasilnya itu yang terbaik buat teman-teman. Dan terakhir itu buat plan-plan lainnya, baik itu mandiri, ujian mandiri atau swasta kalau teman-teman mampu. Nah, itulah 3 tips dan trik dari 3 kasus yang berbeda pada video kali ini. Oke, mungkin itu saja. Aku akan menyimpulkan. Jadi sebenarnya inti dari overthinking ini adalah, satu kata solusi untuk overthinking ini adalah teman-teman harus belajar ikhlas, atau bisa kita bilang bodoh amat atau cuek ya. Teman-teman harus begitu agar tidak overthinking, tapi teman-teman harus punya plan lainnya. Nah, mungkin sekian pada video kali ini. Bagi teman-teman yang suka, silahkan di like, share, komen next video kita mau ngapain, atau ada request dari teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, itu yang terpenting agar aku semangat kontennya lagi. Mari kita tembuskan 1000 subscriber. Nanti akan ada video spesial, yaitu aku akan mewawancarai beberapa anak UI menanyakan nilai SNBT-nya. Sekian dari video pada kali ini. Aku Abdul Rahim, pamit undur diri. See you next video. Bye bye.